Keluarga korban mengakui sebelum terjadinya pembunuhan, pasangan ini kerap berselisih. Bahkan ada laporan kekerasan rumah tangga ke polisi. Sempat berpisah, pelaku dan korban bersatu kembali. Rujuknya pasangan ini, Komnas Perempuan menilai jika tanpa pengawasan, justru rujuk adalah titik kritis menjalin hubungan. Informasi ini sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam gelar perkara pekan ini. Jangan lupa kami akan terus menggelar perkara setiap pekannya dengan lengkap dan mendalam. Hanya di Kompas TV Independen Terpercaya. Saya Vidi Batlolone pamit. Sampai jumpa. Ketika korban melaporkan, kemudian dalam proses penyelidikan ataupun penyidikan tiba-tiba korban menyatakan sudah damai dengan suami, sudah serumah lagi, sudah damai dan sebagainya, maka kita jangan percaya begitu saja, karena justru kondisi itulah yang merentankan korban. Pelaku bernama Nando membunuh istrinya sendiri yang juga ibu dari anak-anaknya yang masih balita. Motif pembunuhan ini menurut polisi karena masalah ekonomi. Paman korban, FSK, kemudian menceritakan awal mula keluarga mengetahui korban terbunuh. Saat itu pelaku menitipkan anak-anaknya ke mertua atau ibu korban. Ibu korban sempat mencari anaknya melalui pelaku, lalu dijawab bahwa korban baik-baik saja. Selang beberapa waktu, ibu korban kemudian inisiatif mendatangi TKP dan di sana ia melihat jasad anaknya. Nah, dia menitipkan anaknya sekitar jam 9 pagi lah. Jam 9 pagi, nah terus ditanya sama ibu kan si Nando ini, Meganya kemana? Mega itu udah di kereta, Bu. Katanya gitu, kata Nando. Dia tuh berbohong lah seperti itu ya kan ya. Ya udah Bu, saya buru-buru ya, kata Nando gitu. Udah tuh kan dia berangkat lah ojol mungkin kan, berangkat ojol. Nah di sewaktu itu malam jam berapa ya, jam 11 kalau nggak salah, jam 11 sampai jam 12 ibu mikir kok ini anak belum dijemput-jemput ya kan, kemana ini. Nah ditelepon lah Nando sekitar jam 12. Nah jam 12 malam tuh, jam 12 malam Nando ditelepon, halo Dok, kok belum dijemput juga ini anak, ibu dikit lagi mau belanja ke pasar tuh. Nah dia jawab, Nandonya ini jawab apa sih, iya Bu biasa lagi makan dulu, tadi gitu kan. Ya udah tuh ditungguin sampai jam 1 sampai jam 2, akhirnya nggak datang juga. Ini anak kemana sih, kata ibu kan ya, ini anak kemana sih. Akhirnya ya udah Pak, ke bapak tuh ngomong ke bapak, ya udah Pak kita anterin aja anak-anak sekalian pulangin, nanti kita langsung belanja ke pasar. Nah udah di perjalanan tuh udah nyampe ke TKP ya kan, nyampe ke TKP ini kok AC nyala, motor Nando nggak ada ya kan, motor Nando nggak ada. Dicarilah kunci, oh ini kuncinya ada di rak sepatu tuh, dibukalah. Di situ ibu ngelihat jasad Mega udah nggak bernyawa lah gitu. Selain itu, paman korban pun mengatakan bahwa pelaku dan korban kerap bertengkar. Bahkan korban sempat melaporkan pelaku ke pihak kepolisian terkait tindak KDRT yang sudah dilakukannya berulang kali. Jauh sebelum kejadian pembunuhan ini, pihak RT dan RW bahkan pernah membuat surat pernyataan atas sikap pelaku. Pertama waktu itu tuh masih ngontrak di dekat rumah duka tuh, di Tridaya, ya kan. Pertama itu pertama kejadian KDRT Nando tuh sama Mega, ya kan. Itu tuh malam sekitar jam berapa ya, hampir jam 11-an lah, hampir jam 11-an. Nah RT RW pun tahulah, itu sampai warga pun ada gitu, sampai menyaksikan itu baju sampai robek, Mega pun sampai robek itu bajunya Mega. Kejadian ribut sampai robek baju. Itu kejadian udah lama Mbak, sebelum dia pindah ke Cikedokan ini gitu.
Itu pun apa namanya di situ ditegaskan kan sama RT RW bahwasanya bikin surat pernyataan lah gitu kan ya. Wakil Ketua Komnas Perempuan, Mariana Amiruddin menjelaskan, kasus KDRT yang berujung pembunuhan terbilang cukup masif. Oleh sebab itu, penegak hukum seharusnya lebih berhati-hati ketika korban kembali bersama pelaku setelah adanya laporan mengenai KDRT, karena menurutnya justru pertengkaran akan terjadi kembali dan potensi melukai korban jauh lebih tinggi. Ya, kasus KDRT sebetulnya banyak sekali yang, bukan banyak sekali ya, tapi jumlahnya cukup banyak yang berakhir dengan pembunuhan. Nah, dalam kasus ini sebetulnya pelajaran penting buat kita juga termasuk aparat penegak hukum ya. Ketika korban melaporkan, kemudian dalam proses penyelidikan ataupun penyidikan tiba-tiba korban menyatakan damai, sudah damai dengan suami, sudah serumah lagi, sudah damai dan lain sebagainya, maka kita jangan percaya begitu saja. Karena justru kondisi itulah yang merentankan korban. Kenapa? Karena kita tidak bisa memastikan apakah pelaku sudah sadar atau mengubah perilakunya. Apakah pelaku sudah bisa dipercaya bahwa dia tidak akan melakukan lagi. Karena di dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga itu seringkali pelaku akan mengulangi kekerasan yang mungkin korban tidak tidak sadar atau mengabaikan hal itu ya, yang kita sebut sebagai siklus kekerasan.